Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Humaida Sakir dengan NIM C0112211192 dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai siklus sel dan mitosis. Siklus sel terbagi atas 4, yaitu G1, sintesis, G2, dan mitosis. Fase dimulainya siklus sel yaitu G1. G1 ini terjadi pertumbuhan pada ukuran sel karena sel memerlukan nutrisi untuk untuk bisa terus survive atau bertahan pada fase-fase berikutnya, karena pada fase berikutnya ia akan mengalami pembelahan sehingga ia memerlukan nutrisi yang cukup. Fase yang kedua yaitu fase sintesis. Pada fase ini terjadi replikasi DNA. Namun ada beberapa sel yang sebelum melewati fase ini, ia harus melewati fase yang disebut dengan fase G0, di mana dia tidak memenuhi syarat-syarat untuk memasuki fase sintesis, sehingga ia perlu memasuki fase G0 terlebih dahulu. Fase G0 ini biasa juga disebut salah satu tahapannya yaitu quiescence. Pada tahap quiescence ini, sel itu tidak aktif bermitosis atau bisa disebut dengan dormant sel. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya nutrisi dalam sel, tidak adanya stimulasi dari faktor pertumbuhan, dan yang terakhir yaitu adanya respons dari signal di mana lingkungan sel tersebut berada. Namun perlu ditekankan bahwasanya quiescence ini hanya bersifat sementara. Ketika sel sudah memenuhi syarat-syarat untuk bisa masuk ke sintesis sel, maka ia bisa masuk ke tahap sintesis sel. Namun walaupun demikian, quiescence ini juga berperan sangat penting, yaitu khususnya dalam homeostasis dan regenerasi jaringan. Tahap yang ketiga yaitu setelah sintesis adalah tahap G2. Tahap G2 ini yaitu periodenya sangat singkat karena hanya untuk mempersiapkan sel memasuki tahap yang terakhir yaitu tahap mitosis. Tahap yang keempat yaitu tahap mitosis. Tahap yang berada di antara mitosis yaitu G1, sintesis, dan G2 bisa disebut dengan tahap interfase. Tahap selanjutnya yaitu tahap mitosis. Tahap mitosis ini terbagi atas 4 fase lagi. Yang pertama, fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase profase ditandai dengan inti sel dari kromosom itu menyebar. Hal ini nampak jelas saat kita mengamatinya pada sediaan kulit bawang dengan menggunakan mikroskop cahaya. Itu terlihat jelas bahwa kromosomnya itu seperti agak berantakan atau seperti menyebar. Itu bisa disebut dengan tahap profase. Tahap yang kedua yaitu tahap metafase, ditandai dengan kromosom selaras itu berjejer di bidang ekuator. Yang ketiga yaitu tahap anafase, ditandai ketika kromatid saudara itu tertarik ke bidang sentrosom. Dan yang fase terakhir yaitu telofase, ditandai dengan terjadinya sitokinesis, yaitu pembagian dari satu induk sel menjadi 2 sel anakan yang bersifat identik, yaitu bersifat diploid atau 2N. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai siklus sel dan mitosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.